Oke, lanjut ke tutorial berikutnya adalah bagaimana cara mengoptimalkan performa sebuah WordPress cluster di Jagoan Cloud dan bagaimana cara mengoptimalkan biayanya juga untuk WordPress cluster di Jagoan Cloud. Oke, pertama kita buka bagian ini ya, bagian menu environment topologi. Kita mau ukur biayanya dulu. Kira-kira kalau topologinya seperti ini, kira-kira bagaimana sih biayanya? Nah, biayanya nanti teman-teman bisa langsung melihat sebelah sini ya. Estimated cost-nya teman-teman bisa pilih yang daily, monthly atau hourly. Teman-teman bisa lihat, bisa pilih mau dikasih prediksi di bagian mana, apakah di hariannya atau per jamnya atau per bulannya. Nah, ini saya ceritakan untuk hariannya. Nah, dengan konfigurasi bawaan seperti ini, maka harga terendahnya atau tagihan terendahnya adalah di Rp8.234 dan setinggi-tingginya adalah di Rp127.000. Ini jika semuanya overload ya, atau semuanya maksimal, maka ini akan tercapai. Tapi jika semuanya tidak pernah overload atau bisa dikatakan sepi gitu ya, aktivitasnya sepi, tidak ada aktivitas di websitenya, maka tagihan serendah-rendahnya adalah sekitar seperti ini, Rp8.234. Kemudian jika misalkan teman-teman mau coba bagaimana ya kalau kita turunkan harganya atau kita optimasi cost-nya, bagaimana caranya? Prediksi saja, tidak perlu sampai apply atau tidak perlu sampai deploy ke tatanan yang baru. Teman-teman bisa mengurangi beberapa bagian. Yang pertama, misalkan di load balancer teman-teman bisa kurangi satu seperti ini, maka tagihannya akan turun menjadi 6.600. Kemudian di bagian application layer teman-teman bisa kurangi satu lagi seperti ini misalkan, maka tagihannya menjadi 5.724. Nah, selama teman-teman tidak mengklik tombol apply, maka konfigurasi ini tidak akan diterapkan. Jadi ini hanya untuk melihat prediksinya saja. Jadi titik terendahnya sudah di 5.724 dan titik tertingginya masih di ini ya, di 100 ribuan. Nah, lalu bagaimana cara menurunkan titik tertinggi ini lagi? Bagaimana caranya? Teman-teman bisa atur bagian ini ya. Misalkan di bagian pertama load balancer yang awalnya per node-nya itu mulai dari 1 cloudlet hingga 8 cloudlet, teman-teman coba turunkan misalkan batas atasnya menjadi 4 cloudlet atau misalkan 5 begini nih, contohnya 5. Kemudian di bagian application layer teman-teman juga bisa turunkan nih kayak gini misalkan 4 gini misalkan, atau sama-sama 4 begini. Maka titik tertingginya juga akan turun. Kemudian di bagian database-nya juga teman-teman bisa turunin. Misalkan dari 16 cloudlet teman-teman turunkan menjadi 10. Ini bisa. Tapi di sini nanti teman-teman akan mendapatkan notif bahwa itu terlalu rendah, rekomendasi kita adalah di 16 cloudlet gitu. Nah, tapi teman-teman kalau mau paksakan bisa. Contohnya seperti ini misalkan, maka titik tertingginya akan menjadi turun. Nah, itu adalah bagaimana caranya mengoptimalkan cost atau memprediksi cost yang optimal untuk cluster teman-teman. Tapi ini tidak saya terapkan, kita masih mengikut ke defaultnya. Kemudian bagaimana caranya supaya dalam kondisi tertentu WordPress kita, misalkan kita bikin WordPress kita untuk toko online misalkan, kemudian tiba-tiba kita kedatangan traffic yang gede karena teman-teman marketing misalkan lagi bikin flash sale misalkan, atau ketika WordPress teman-teman digunakan untuk ujian online misalkan, kemudian ternyata yang ikut ujian adalah misalkan satu angkatan gitu, tiba-tiba banyak gitu. Lalu bagaimana cara menghadapinya supaya websitenya tidak down? Teman-teman bisa masuk ke menu setting ini. Kemudian teman-teman bisa masuk ke auto horizontal scaling. Nah, seperti yang saya pernah singgung sebelumnya tentang auto horizontal scaling, ini fungsinya adalah menaik turunkan jumlah node atau jumlah bagian di cluster kita. Misalkan ini ya, node-nya application server, ini ada dua node. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa naik otomatis dan ketika sedang senggang atau ketika sedang sepi maka dia akan turun otomatis. Teman-teman bisa klik misalkan begini ya, kalau bawaan cluster ini sudah disettingkan bawaannya seperti ini, tapi teman-teman bisa edit sendiri. Nah, misalkan gini, ini ada aturan kapan node itu ditambahkan dan ada aturan kapan node itu dikurangi. Contohnya gini ya, kalau untuk node yang ditambahkan, ini cara bacanya adalah ketika loading is more than 70%. Jadi ketika application servernya ini kerjanya sudah 70% atau lebih, maka jika terhitung sudah 1 menit masih 70% terus atau lebih, dia akan otomatis nambah satu persatu node by one count ini, satu persatu hingga maksimal 16 node. Jadi yang asalnya 2 bisa mencapai 16 tergantung kondisinya.
Kalau kondisinya masih 70% terus, maka dia akan nambah terus sampai maksimal 16. Tapi juga gitu, biasanya hal ini terjadi ini karena misalkan ada lonjakan traffic. Misalkan seperti yang saya contohkan tadi, ternyata di toko online kita yang pakai WordPress itu sedang ada flash sale, banyak orang yang mengakses website kita, banyak orang yang melakukan transaksi di sana, melakukan order, maka kerja website kita juga menjadi semakin berat. Maka secara otomatis dia akan nambah jumlah node-nya untuk melayani pengunjungnya itu supaya tetap merasa normal atau merasa lancar gitu. Nah, lalu apa fungsinya 70% di sini? 70% ini adalah sebagai indikasi saja. Jika sudah 70% maka akan ditambahkan node-nya. Nah, misalkan teman-teman khawatir lonjakannya benar-benar tiba-tiba atau spike-nya itu terlalu mendadak. Misalkan teman-teman sudah prediksi bahwa nanti jam 1 siang akan ada flash sale, maka akan ada lonjakan traffic yang sangat mendadak. Bukan traffic yang bertumbuh perlahan naik, tapi mendadak naik. Maka teman-teman bisa setting persentase ini lebih responsif. Caranya misalkan adalah kita set dari 70% ini menjadi 40%. Jadi ketika node di application layer ini sudah menyentuh 40%, maka dia akan otomatis nambah node-nya menjadi 3, 4, dan seterusnya. Ini lebih responsif karena belum 70% tapi sudah ditambah. Nah, dengan cara seperti ini maka potensinya adalah hampir tidak ada pengunjung yang merasakan website teman-teman itu sempat lambat. Itu hampir tidak ada karena masih 40% saja sudah ditambah gitu. Belum sampai 70%. Kalau 70% itu lebih lembut, lebih soft ya. Khawatirnya misalkan lonjakan dari 40, 50, 60 sampai 70% itu terlalu cepat. Ketika create node baru belum selesai, node yang awalnya 70% tadi sudah berada di ambang maksimal 90 atau 100%. Nah, di situ akan mulai muncul masalah. Nah, tapi kalau settingnya sudah dari bawah, dari 40% sudah ditambah, maka itu akan benar-benar mengurangi resiko website teman-teman menjadi lambat atau bahkan down. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi setelah teman-teman menganalisa bagaimana karakteristik pengunjung website teman-teman, nanti teman-teman bisa mengatur ini pasnya di mana ya untuk websiteku, atau ketika flash sale pasnya di mana, nanti teman-teman bisa atur sendiri ya. Nah, fungsinya apa sih, kenapa kita harus mengatur auto horizontal scaling? Ini adalah menyeimbangkan, tujuannya adalah menyeimbangkan bagaimana caranya supaya performa tetap baik tapi cost itu tidak mahal. Kalau pengunjung rame atau website kita rame dan tagihan kita mahal, itu hal yang wajar. Tapi yang menjadi tidak wajar adalah ketika website itu sudah mulai sepi, misalkan tengah malam, tapi kok tagihannya masih tinggi, terus tinggi, itu yang menjadi tidak wajar. Atau tidak wajar yang lain adalah ketika tagihan kita itu tetap rendah, tapi ketika pengunjung ramai, website kita itu menjadi lambat dan tidak nyaman diakses. Maka itu menjadi tidak wajar juga. Nah, fungsinya auto horizontal scaling ini adalah untuk menyeimbangkan kapan dia harus naik dan kapan dia harus mengoptimasi biayanya, kapan dia harus menaikkan performa, kapan dia harus menurunkan biaya. Nah, untuk menurunkan biaya, kalau di auto horizontal scaling ini ada di bagian remove node. Kapan sih sebuah node itu harus kita kurangi? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau di aturan defaultnya itu adalah 20%. Jika kurang dari 20% aktivitas di application server ini, maka dia akan diturunkan satu persatu, paling sedikit adalah 2 node. Jadi selama 5 menit dipantau ternyata 20% tidak tercapai, maka dia akan diturunkan 1 node, dan titik terendahnya adalah 2. Nah, teman-teman bisa ngatur ini juga, kapan remove node ini baiknya 20%, 30% atau bagaimana. Misalkan gini, usahakan remove node ini tidak sama atau tidak lebih besar dari add node karena menjadi gagal. Contohnya misalkan kita set menjadi 60% gini, ini menjadi merah karena ini tidak sesuai, karena remove node-nya ternyata lebih besar persentasenya dari add node. Ini harus di bawah. Misalkan kita set 30%. Nah, kalau 30% masih diterima. Tapi ini menjadi agak aneh ya. Ketika misalkan add node-nya 40%, tapi remove node-nya 30%. Anehnya bagaimana? Anehnya adalah ini jaraknya nanti terlalu dekat. Di sini juga nggak boleh terlalu dekat. Selisihnya harus 20% seperti ini minimal. Jadi dari 30, kalau sedang di bawah 30 maka dia akan dikurangi, kalau di atas 50 dia akan ditambah. Nah, harapannya adalah titik stabilnya ada di antara 30 dan 50. Nah, kalau load-nya ada di sekitar sini terus, maka jumlah node teman-teman tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. Kira-kira seperti itu. Nah, setting yang baik adalah bagaimana tergantung karakteristik websitenya, seberapa cepat dia naik pengunjungnya atau
lonjakan trafficnya dan seberapa cepat dia turun lonjakan trafficnya. Kira-kira seperti itu. Nah, apa resikonya? Misalkan ada pertanyaan, apa resikonya jika add node tidak saya centang atau remove node yang tidak saya centang, tidak saya aktifkan? Jika add node tidak teman-teman aktifkan, maka resikonya adalah ketika pengunjung atau visitor teman-teman itu naik drastis atau naik gitu ya, maka potensinya website akan menjadi semakin lama semakin lambat, dan kemudian berpotensi website itu menjadi down. Tapi keuntungannya memang tagihannya teman-teman tidak pernah naik. Nah, terus apa resikonya jika remove node tidak kita aktifkan atau tidak kita centang supaya performanya tinggi terus misalkan? Resikonya yang pertama adalah tagihan teman-teman menjadi besar, menjadi boros, karena misalkan website teman-teman itu ada trafficnya ada naik turunnya, maka ketika traffic itu turun maka tidak terjadi penghematan di tagihannya atau di pemotongan saldonya, menjadi resource yang sayang ya, yang mubadir lah, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana baiknya? Maka baiknya adalah add node dan remove node teman-teman pastikan aktif atau tercentang gitu. Nah, untuk aplikasi lain selain WordPress, teman-teman bisa ngatur ya apakah auto redirect scaling ini diaktifkan atau tidak. Jadi aturan ini tidak hanya untuk WordPress tapi bisa untuk aplikasi yang lain. Kemudian parameter horizontal scaling itu bukan hanya di CPU, teman-teman bisa ngatur misalkan di memori atau di network atau di bagian yang lain, itu bisa. Nah, kalau WordPress itu rata-rata sepengalaman kita optimalnya memang ngatur scalingnya itu dilihat dari seberapa keras kerja CPU-nya. Kalau memori, peningkatan naik turunnya memori memang tidak terlalu signifikan. Yang terlihat signifikan biasanya adalah CPU. Ketika website pengunjungnya ramai, CPU-nya yang naik, memorinya tidak terlalu naik. Kalau CPU-nya turun, biasanya itu indikasinya adalah pengunjungnya turun memang. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi teman-teman kalau mau atur sendiri, saya tidak pakai CPU, saya mau pakai memori saja parameter, ya boleh. Tapi kalau kami sih merekomendasikan tetap pakai CPU saja. Nah, itu adalah bagaimana cara mengoperasionalkan cluster WordPress ini agar performanya tetap baik, tapi di satu titik tetap hemat atau biaya itu tetap sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh cluster dan semuanya bekerja otomatis. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.